Ya, jadi oke, dan ini eh, apa ya? Dengan banyaknya sosial media, jadi banyak juga nih promosi kesehatan, contohnya di Instagram. Ini sedikit aja saya kasih contoh, ada Bipolar Care Indonesia, ini ada psikiatri, ya psikiater yang berusaha memberikan promosi dan edukasi lewat sosial media, kalau ini lewat TikTok gitu ya. Dan ternyata pada penelitiannya memang makin ke sini, ini tahun 2022, yang saya rasa sih kayaknya sudah lebih meningkat ya. Di TikTok ini ada komunitas kesehatan mental gitu ya. Mereka kan pakai hashtag gitu ya. Ternyata untuk kesehatan sendiri itu lebih dari 279 juta untuk view-nya aja gitu. Terus orang yang nge-repost yang pakai hashtagnya lebih dari 13 miliar gitu. Jadi memang 77% responden di Indonesia itu sudah setuju kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Ya, ini zaman-zaman COVID dulu, jadi memang orang kan pada gabut tuh. Jadi biasanya karena nggak bisa keluar, nggak bisa bersosialisasi, jadi lebih ke sosial media gitu, cara mereka berkomunikasi. Nah, cuman dengan adanya fenomena digitalisasi ini, memang awareness-nya itu meningkat. Ya, ini sisi positifnya, awareness meningkat dan ternyata dengan meningkatnya awareness, stigma negatif yang tadinya dimiliki oleh gangguan mental itu turun. Betul, gitu. Jadi memang orang-orang jadi nggak terlalu mempermasalahkan, oh ini kamu depresi nih misalnya gitu ya, sudah terdiagnosis gitu kan, ah nggak apa-apa juga kan gitu, tinggal minum obat. Jadi nggak terlalu berbeda dengan sakit-sakit yang lain gitu. Jadi stigmanya menurun, which is ini adalah sesuatu yang positif. Nah, cuman kadang-kadang kita lupa, awareness atau kesadaran yang meningkat itu ternyata nggak sama dengan pengetahuannya yang juga meningkat, gitu. Ya, nah, kenapa penting? Karena nanti ini yang bisa menjadikan munculnya misdiagnosis atau overdiagnosis tadi. Gitu. Ya, jadi misdiagnosis itu dia terdiagnosis, namun ternyata nggak memenuhi kriteria diagnosisnya. Jadi gampangnya adalah salah diagnosis. Gitu. Sedangkan overdiagnosis mungkin dia sebenarnya nggak terlalu menimbulkan masalah, tapi dia terdiagnosis suatu gangguan gitu. Jadi berlebihan aja. Oke, jadi memang ini yang sering terjadi terutama ketika pengetahuannya tadi masih belum mencukupi gitu. Ya, jadi knowledge itu yang penting untuk mendiagnosis sesuatu gangguan. Oke, nah jadi sebelum kita kemana-mana, saya coba apa ya membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya gangguan jiwa itu atau gangguan mental gitu ya. Ini adalah sedikit eh, apa ya, sharing gitu ya. Jadi gangguan psikiatri itu berbeda dengan gangguan yang lain karena kita itu biasanya penyebab pasti atau definitifnya itu nggak ada. Jadi lebih ke faktor risiko. Nah, ini adalah faktor risiko. Ada faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Gitu. Jadi kalau kita bilang biopsikososial gitu. Terus, nah kalau kita bilang psikologis, misalnya temperamennya, pola asuh, trauma masa kecil, coping mekanismenya seseorang. Kalau biologis, kita bicara tentang masalah genetik gitu. Ada ketidakseimbangan zat kimia di otak, ada sakit-sakit tertentu, atau justru karena dia terpapar sama banyaknya zat-zat. Misalnya dia adiksi nafza, seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara tentang sosial sendiri, ada masalah kerja, sekolah, lingkungan, relasi. Nah, ini adalah faktor prediktif, faktor risiko gitu ya. Jadi, gampangnya adalah ketika kita punya ini, semakin banyak yang kita miliki adalah memperbesar risiko terjadinya suatu gangguan gitu. Ini yang kita namakan sebagai faktor risiko gangguan jiwa. Oke, nah terus gini, gimana sih cara menegakkan diagnosis gitu ya? Tadi kita udah tahu faktor risikonya apa aja, tapi kita bingung nih, emang cara diagnosis yang benar gimana biar nggak terjadi misdiagnosis sama overdiagnosis. Jadi gampangnya gini, kalau di psikiatri kita kan melihat ya, pertama ada ada sumber subjektif dan objektif gitu. Kalau kita bicara tentang subjektif itu berarti simptom, gejala yang dirasakan seseorang gitu. Contohnya sering sakit kepala, sering mual, sering muntah, itu kan adalah gejala subjektif yang dirasakan oleh si penderitanya.
Sedangkan kalau sign itu tanda. Nah, itu biasanya dilihat secara objektif, bisa dari observasi lingkungan atau orang sekitar. Contoh misalnya dia lebih murung, yang tadinya dia sering ketawa, ceria, sekarang lebih murung. Yang tadinya aktif ya pas setiap minggu jalan-jalan kok sekarang lebih sering di kamar aja. Itu kan tanda yang objektif dilihat dari orang-orang lain. Nah, terus ada juga sindrom. Nah, ini adalah pola yang dilihat dari gabungan antara simptom sama sign. Contoh, misalnya dia merasa sedih terus-terusan. Jadi dia merasa kayak nggak punya tenaga. Nah, itu adalah subjektif yang dirasakan sama seseorang tersebut, simptomnya. Terus ternyata dia berbanding lurus nih dengan tanda objektif atau sign yang dilihat dari orang sekitarnya. Karena dia merasa nggak bertenaga, murung, ya, ternyata memang dilihat, oh iya ya, dia yang tadinya setiap minggu tadi, aktif olahraga misalnya, sudah mulai jarang, diajakin nongkrong, udah mulai menolak gitu. Jadi sesuai. Nah, kondisi sign, simptom, dan sindrom tadi, untuk menegakkan diagnosis itu nanti dimasukkan ke dalam suatu kriteria diagnosis, gitu. Nah, jadi kita tinggal mencari kali ya, menyesuaikan apakah dari sign, simptom, dan sindrom tadi sesuai dengan suatu kriteria diagnosis gangguan psikiatri. Contoh tadi kayak misalnya kita bicara tentang depresi gitu. Jadi ada kriteria diagnosisnya. Jadi misalnya dia ada perasaan sedih terus-terusan, nggak punya tenaga, murung, ya kan. Terus juga minatnya berkurang. Nah itu kita lihat ternyata simptom yang dia rasakan sesuai. Tanda-tanda sign dari orang lain juga kelihatannya sama. Dari sindromnya, oh kayaknya nih sesuai nih. Kita masukkan, masuk nggak ya ke dalam kriteria diagnosis depresi. Kalau sesuai, oke, itulah cara menegakkan suatu diagnosis. Gitu, gampangnya seperti itu. Nah, panduannya kalau dari psikiatri sendiri kan sebenarnya ada banyak ya buku-bukunya gitu ya. Dari DSM, PPDGJ gitu. Jadi dari textbook yang kita pelajarin itu kita masukkanlah kesesuaian itu kita coba cari. Oh, kalau sesuai timbullah suatu diagnosis gitu ya. Nah, diagnosis sendiri sebenarnya ada beberapa. Jadi ada diagnosis kerja dan diagnosis banding. Karena pada dasarnya Mmm, untuk suatu gangguan terutama gejala subjektif gitu ya, kan kita kan hanya bisa percaya nih dari pasien, subjektifnya. Objektifnya kita biasanya harus nanya atau kita observasi. Tapi nggak semuanya kita dapatin misalnya di pertemuan awal gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita perlu nih punya diagnosis banding gitu ya. Tadi depresi atau mungkin depresi dengan ada cemasnya misalnya kayak gitu. Jadi kita masukkanlah gitu. Gunanya nanti untuk pengobatannya. Sehingga nanti kita juga inget nih catatan buat kita, oh nanti harus ditanya lagi nih di pertemuan berikutnya gitu. Ya, jadi memang prosesnya itu kadang-kadang nggak bisa langsung gitu ya. Jadi mungkin kita butuh waktu, butuh observasi, dan butuh eksplorasi lebih mendalam mungkin di pertemuan berikutnya gitu. Oke. Nah, ini yang jadi highlight bahwa kita perlu tahu juga, manusia itu kan terdiri dari fisik sama mental gitu ya. Nah, semua orang juga punya emosi, ada perilaku dan pikirannya, dan kadang-kadang memang berubah gitu. Ya, tapi kita perlu highlight bahwa nggak semua gejala atau perubahan di emosi, perilaku, dan pikiran itu termasuk gangguan jiwa. Gitu. Gampangnya nih saya ketemu, saya juga nyari-nyari di internet gitu kan ya, banyak nih orang salah persepsi pada self diagnosis yang mereka lakukan. Jadi depresi itu mereka anggap karena sedih, karena hari ini saya mengalami hari yang jelek gitu, nangis. Wah, saya depresi nih, kan nggak gitu. Terus kayak misalnya hari ini dia lagi happy atau dia lagi stres, terus dia punya pelampiasan tuh tipenya yang lebih aktif gitu kan ya, karena energinya juga yang negatif pengen dikeluarin jadi lebih aktif, tapi jadi nggak fokus. Wah ini ADHD nih, masa gitu? Ya kan? Kaget, wah ini panik nih, gitu. Ya terus ada orang yang memang kita lihat kayaknya rapi banget, nggak suka yang berantakan. Wah ini kamu OCD nih, gitu. Atau mood, apalagi perempuan misalnya kalau lagi PMS gitu kan ya, moodnya naik turun, wah lu bipolar nih, nah kayak gitu. Jadi ini adalah biasanya salah persepsi yang sering dilakukan di masyarakat, gitu. Ya, ini nggak nyaman pasti, ya ketika kita langsung di-label takut, wah ini gampang panik nih, masa gitu? Ya itu kan sebenarnya adalah memberikan label. Nah jadi kita perlu hati-hati juga karena melabel seseorang atau melabel diri sendiri
itu membuat perasaan justru jadi nggak nyaman. Oke. Nah, jadi yang paling penting dari semua presentasi ini saya rangkum di slide yang ini nih, gitu. Bahwa perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku tersebut, kalau dia berlarut-larut, kalau dia berlebihan, nggak bisa dikontrol, dan kadang-kadang bisa muncul tanpa penyebab, sehingga bisa menimbulkan penderitaan atau hendaya dan fungsi, ini yang disebut gangguan psikiatrik atau gangguan mental. Jadi highlight-nya di sini. Karena kita tahu nggak semua orang yang marah itu misalnya atau sedih itu depresi, ya, gitu. Jadi kita nggak bisa melabel kecuali tadi kalau misalnya sedihnya sudah berlarut-larut, berlebihan, nggak bisa dia kontrol, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nangis setiap hari. Sehingga itu menimbulkan rasa dia jadi menderita, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, fungsinya semua terganggu. Oke, kalau begitu itu boleh kita kategorikan sebagai suatu gangguan psikiatrik, gitu. Jadi highlight-nya ada di sini sebenarnya, ya. Oke. Nah, emang kenapa sih kita harus hati-hati banget dalam mendiagnosis gitu ya? Karena jelas semua hal tuh punya pengaruh. Gampangnya gini, kalau di ilmu komunikasi gitu, ada yang namanya the power of words. Jadi semua kata-kata itu punya power, karena dia akan punya muatan emosi, gitu ya. Nah, semua muatan emosi itu yang akan memberikan pengaruh atau suges ke seseorang, gitu ya, gitu. Jadi pengaruh yang kita takutkan justru adalah pengaruh yang negatif. Ya kan, gitu. Kalau positif sih nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau negatif gimana? Biasanya yang terjadi adalah muncul juga pikiran-pikiran negatif, gitu. Wah, kamu nih dikit-dikit nangis, kamu depresi kali ya? Wah, udah mulai dia berlebihan. Ih, jangan-jangan saya depresi ya. Makin dia berpikir seperti itu, gejalanya makin berat. Jadi ada perberatan gejala. Makin berat gejalanya, ketakutannya makin berlebihan, gitu ya. Wah, saya mau mati nih bentar lagi. Wah, saya bahaya banget nih. Wah, saya nggak bisa hidup kayak begini. Ya, sehingga dia bisa muncul penolakan terhadap terapi. Gitu kan, udah deh, buat apa saya berobat kalau saya hidupnya begini-begini aja, misalnya kayak gitu kan ya. Saya udah nggak bisa diselamatin nih, dia menolak. Atau justru obsesi terhadap pengobatan. Ya, berobat satu dokter, wah nggak sembuh nih, langsung berobat ke yang lain, atau dia mencoba obat-obatan sendiri, semua obat atau semua saran orang dia turutin, gitu kan ya. Tuh, jadi dia over, gitu. Ini adalah pengaruh yang sebaiknya kita hindari, gitu. Yang bisa juga terjadi akibat tadi, misdiagnosis atau overdiagnosis, gitu. Jadi harusnya gimana sih, gitu. Sebenarnya yang bisa kita lakukan pertama adalah kita mengenali tanda-tanda awal gangguan psikiatri itu muncul, gitu ya. Biasanya yang paling sering terjadi itu perubahan pola tidur. Jadi ada yang tidurnya jadi lebih panjang dari sebelumnya atau justru jadi berkurang, jadi nggak bisa tidur. Atau juga ada perubahan di nafsu makan. Entah jadi lebih banyak makan atau justru nggak mau makan sama sekali. Mood juga seperti itu atau suasana perasaan bisa jadi lebih depres atau lebih naik ke atas. Ya, terus juga mulai misalnya menarik diri, apatis, jadi udah mulai disconnected terhadap lingkungan. Jadi apa ya, mengurung dirilah di kamar ceritanya gitu. Terus juga enggak, apa ya, mulai ada gangguan dalam proses pikirnya nih, mulai jadi overthinking, semua hal dia pikirin terus-terusan, mulai muncul irasionalisasi, jadi dia nggak bisa berpikir secara logis, nggak rasional. Yang tadi misalnya, sakit kepala nih, cuman sakit kepala karena kurang tidur, tapi dia langsung mikir, "Wah, jangan-jangan nih saya kanker nih," seperti itu. Jadi mulai nggak logis. Terus dia juga lebih sensitif biasanya. Hal-hal kecil mulai bikin dia merasa ketakutan, kaget dikit, deg-degannya bisa hilangnya baru sejam, misalnya kayak gitu, gugup aja rasanya. Terus yang lebih berat lagi misalnya perilakunya mulai nggak wajar, misalnya jadi marah berlebihan gitu kan ya, jadi sering ketika dia nggak bisa ngontrol emosinya misalnya jadi, agresif misalnya, padahal tadi anaknya kalem banget gitu, ya. Dan yang paling pasti adalah terjadinya penurunan fungsi. Nah, fungsi manusia itu sebenarnya kan terkait dengan perannya dia, ya. Jadi kayak misalnya perempuan dan laki-laki tuh perannya berbeda, gitu. Nah, kita bisa lihat tuh selama ini dia fungsinya seperti apa sih. Pelajar dengan dokter misalnya, dengan mahasiswa itu berbeda peran-perannya. Jadi kita coba lihat adalah sebelum dia terkena suatu gangguan atau perubahan, dia bisa berfungsi dengan baik. Dan ketika
terkena suatu gangguan atau gejala-gejalanya mulai muncul, fungsi yang tadi bisa dia lakukan, jadi nggak bisa lagi dia lakukan, gitu. Ya, itu ada penurunan fungsi. Nah, sudah mulai ada tanda seperti ini, kita mulai bisa kali ya mencari-cari nih, oh ternyata ada loh yang namanya screening. Jadi self-rating questionnaire. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita coba lihat nih. Tapi balik lagi, ini bukan sesuatu cara untuk menegakkan diagnosis. Ini hanya untuk mencari tanda-tanda awal, benar nggak ya saya sudah masuk ke arah gangguan, gitu. Jangan-jangan ini sudah mulai bermasalah nih buat saya. Ini adalah masalah kesehatan jiwa saya nih. Jadi belum gangguan tapi sudah mulai menuju ke arah situ. Nah, ini yang paling sering kita pakai untuk umum, ada yang namanya termometer distress dan SRQ-29. Ini sebenarnya ada di internet. Ya tinggal dicari aja, nanti saya share juga. Tuh, nah ketika kita sudah merasa, oh iya ya, misalnya di SRQ-29 itu ada 29 pertanyaan. Gitu. Misalnya yang kita jawab itu banyakan iyanya. Wah, jangan-jangan saya sudah mulai nih terganggu nih, gitu. Nah, di saat kita sudah bisa menilai saya sudah mulai atau belum ya, ini kan belum terdiagnosis nih, gitu. Kita melihat ada gangguan, tapi jangan langsung mendiagnosis gitu. Ya, jangan langsung, oh ini saya gangguan depresi nih, nggak gitu. Jadi pikirannya adalah ketika ada perubahan, kita coba screening, ya, oh ternyata benar, berarti saya sudah mulai muncul suatu gangguan, gitu ya. Tapi bukan diagnosis yang muncul, karena untuk mendiagnosis kita harus mencari bantuan profesional. Jadi biasanya ke psikolog atau ke psikiater, gitu ya. Sehingga kalau kita sudah terdiagnosis, oke, berarti bolehlah kita baru mulai nih mencari-cari cara, gitu kan ya. Oke, saya dibilang sama psikolog atau psikiaternya misalnya mengalami suatu gangguan yang ke arah depresi, gitu kan ya. Misalnya sudah dapat terapi, terus juga cari-cari setelah itu boleh, kira-kira untuk mengatasi depresi apa yang bisa saya lakukan? Kan gitu ya. Misalnya memperbanyak aktivitas yang menyenangkan, coba cari-cari hobi baru, misalnya seperti itu. Nah, di saat itu baru kita boleh nih ya, untuk tadi, mulai sedikit berpikir, "Oke, saya ternyata bisa kok," gitu ya, "sembuh." Tadi sudah ada nih ke psikolog dan psikiater ternyata, "Ah, nggak apa-apa kok, ini masih bisa diatasin," misalnya kayak gitu. Karena modalitas terapi kan banyak ya, ada dari obat-obatan, ada dari, psikoterapi, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang bisa kita lakukan, sehingga tadi ketakutan berlebihannya juga kan juga berkurang. Gitu. Ya, dan kita tahu dengan misalnya kita konsul atau mencari bantuan profesional, penjelasannya pun juga biasanya kan lebih, logis dan rasional gitu ya, sehingga nggak hanya mengandalkan kata orang, kan gitu, kata orang, kata internet yang seperti itu. Karena biasanya ini adalah based on science, dari textbook misalnya, dari penelitian yang seperti itu. Jadi kira-kira sih seperti itu. Jadi memang nggak panjang ya, presentasinya gitu. Nah, ini adalah contoh self rating questionnaire yang tadi saya bilang. Jadi ini adalah, termometer distress ya. Ini termometer distress, sebenarnya sih cuman iya atau enggak doang gitu. Memang sesimpel itu kok. Gitu. Nanti hasil-hasil ini tinggal dikasih sama ke, profesionalnya, entah psikolog, entah psikiater, gitu kan ya. Nanti tinggal mereka atau kami yang menilai, gitu. Berdasarkan ini, terus nanti kan kita tetap wawancara ya, gitu. Yang tadi ini adalah subjektif, yang simptom yang dirasakan sama si, pasien yang tadi. Waktu kita menegakkan diagnosis, ini termasuk dalam gejala subjektifnya. Gitu, nanti ini kita kelola, kita tanya, kita observasi ke pasien, kita, olah untuk kita lihat sesuai nggak sama suatu kriteria diagnosis yang kita punya nih, gitu. Nah, kalau yang ini adalah SRQ-29. Ya, ini semuanya ada di internet sebenarnya, jadi nggak apa-apa saya share juga di sini, gitu. Jadi ini sama, iya tidak aja, gitu. Ya, ini yang bisa kita lihat tadi, tanda-tanda awal ketika ini sudah jelas ada, oh oke, misalnya yang SRQ-29 sudah lebih dari misalnya 20 nih ya semuanya, oh oke berarti saya kayaknya sudah mulai ya, agak berat nih gejalanya, sudah mulai mengganggu nih, fungsinya sudah mulai terganggu, gitu. Oh, nggak ada salahnya lah daripada dibiarin, kita coba cari bantuan, gitu. Mungkin gitu kali ya? Heeh, dari saya sih sekian aja. Oke. Terima kasih sebelumnya ya. Saya stop share.
Oke, sip. Hmm. Ya, terima kasih sekali dokter. Materinya meskipun singkat tapi sangat insightful. Dan apa namanya, semoga teman-teman juga dapat memahami karena memang apa ya istilahnya, untuk tema kali ini tuh cukup eh, agak berat sebenarnya. Jadi mungkin kalau apa namanya disampaikannya lebih sederhana, insya Allah mudah dipahami begitu. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi silahkan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung on mic aja biar enak nanti diskusi langsung dengan dokter, atau bisa menuliskan di chat box dan nanti akan saya bacakan. Gitu. Silahkan teman-teman. Ini mungkin sambil pada nonton ini kali ya, pelantikan. Iya. Oke. Karena memang topiknya sih sebenarnya berat sih nggak juga kali ya, cuman memang lebih ke apa ya, eh, lumrah gitu. Jadi Hmm. memang banyak terjadi di masyarakat gitu. Apalagi kita punya kecenderungan kayak apa ya, ada yang namanya overgeneralisasi gitu. Jadi sering kita menyamakan gejala kita dengan gejala orang gitu. Gejalanya sih sebenarnya orang lain tuh nggak salah, cuman kadang-kadang kita lupa belum tentu pas sama kita. Dia terdiagnosis depresi, misalnya dia udah berobat, terus kita gejalanya mirip, belum tentu yang kita rasakan tuh juga depresi. Gitu. Ada hal-hal lain yang mungkin berbeda, yang mungkin nggak apa ya, miss kita lihat gitu ya. Gitu. Sehingga itu pentingnya punya knowledge tadi gitu. Ya, karena kan apa ya, terdiagnosis itu sama dengan apa ya, di label ya. Nah, nggak enak betul gitu. Dan kalau kita asal label kok kayaknya kita jadi nggak punya perasaan yang manusiawi. Masa sedih langsung dibilang depresi? Kan nggak gitu ya. Gitu. Jadi memang harus hati-hati banget karena memang dampaknya kali. Gitu. Hmm. Oke. Ini sambil menunggu eh, teman-teman yang bertanya, mungkin saya akan sedikit bertanya, Dok. Kalau yang dokter sharing tadi masalah screening, nah itu semisalkan istilahnya eh, nanti tuh hasilnya tuh mungkin mengarah mengarah ke apa ya istilahnya, bukan gangguan Gangguan ya, gitu Dok. ya. Eh, Masalahnya banyak gitu ya. uh-uh. Iya-nya banyak gitu. Nah, itu artinya kan terkadang juga apa namanya ada rasa kayak menilainya tuh bener nggak ya, apa karena aku berlebihan atau seperti apa. Itu nanti berarti langsung dikomunikasikan atau gimana, Dok? Karena kan takutnya kayak apa namanya perasaan yang kita alami itu kadang-kadang kayak emang aku eh, kayak gini po kayak berlebihan apa gimana gitu loh, Dok. Hmm, ya. Jadi itu makanya pentingnya nanti gini loh. Kan kadang-kadang kita itu merasa sesuatu itu kan semuanya gini. Hmm, kalau tadi saya bahas tentang masalah psikologisnya seseorang, temperamen, pola asuh, value, terus coping mekanisme, itu akan membuat perbedaan persepsi gitu. Ya, jadi ada yang dibentak itu sesuatu yang menyakitkan, ada yang bilang itu biasa aja. Makanya kadang-kadang kalau di masyarakat itu, ah lo lebay aja, sering digituin ya, gitu. Karena persepsinya beda, orangnya beda, jelas akan menimbulkan persepsi yang berbeda gitu. Nah, sehingga itu yang perlu dikomunikasikan sama terapisnya atau sama profesional gitu. Misalnya kalau apa ya di SRQ gitu kan ya, kayak apakah Anda sering merasa sakit kepala gitu kan ya. Nah, itu kan juga harus dilihat sakit kepalanya itu beneran karena memang dia lagi sakit atau kurang tidur kan gitu. Ya, apakah semua sakit kepala itu tandanya dia punya masalah berat di kepalanya? Belum tentu
kayak kurang tidur, lagi banyak tugas kuliah misalnya, dikejar deadline, berantem sama pasangan, nggak punya duit, cicilannya banyak, paylater-nya misalnya kayak gitu. Jadi ya akan sakit juga kepalanya, kayak gitu. Nah, itu yang perlu didiskusikan, gitu ya. Ini sih sebenarnya persepsi-persepsi ini berlaku untuk semua sakit, gitu. Ya, jadi itu yang harus kita coba evaluasi gitu. Kayak misalnya nggak bisa tidur nyenyak. Nggak bisa tidur nyenyak itu seberapa sering? Jangan-jangan sebenarnya bukan nggak bisa tidur, tapi misalnya pola tidurnya kebalik. Tidur siangnya udah banyak, jadi malamnya nggak bisa tidur, ya kan? Atau memang dia nggak bisa tidurnya itu karena memang lingkungannya berisik. Bisa kan ya, kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Meskipun kita nulisnya iya, gitu kan ya. Jadi kan nambah banyak tuh iyanya. Nanti pada dasarnya ketika sesi terapi itu perlu dievaluasi dan dieksplorasi lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya yang sering nggak tidur nyenyaknya ini kan misalnya dalam 30 hari, tapi tetangga misalnya lagi misalnya kalau di kampung tuh seminggu terakhir ada acara gitu kan ya, Maulidan misalnya, itu kan kadang-kadang berapa puluh hari gitu ya, seminggu lebih. Ya jadi akan berisik terus ya, tidurnya akan terganggu dalam 1 minggu terakhir. Masa dibilang dia gangguan kan nggak pas ya, gitu. Jadi itu yang perlu kita lihat, meskipun nanti di self-nya dia nulisnya iya, di kuesionernya iya, tapi perlu dievaluasi. Apakah ini iya yang dimaksud adalah iya yang mengarah ke gangguan psikiatri? Kalau enggak kayaknya ya udah mungkin kita cuekin aja kali ya, gitu. Gitu kali. Jadi tetap harus sebaiknya sih ketika kita punya self rating questionnaire ini udah kita isi, dibawa. Jadi nanti dokter atau psikolognya, psikiaternya itu yang nanti akan mengevaluasi kenapa iyanya banyak banget. Apakah persepsinya benar yang kita maksud dengan dia yang maksud itu sama mengarah ke gangguan psikiatri atau tadi sesimpel karena ya dia nggak bisa tidurnya karena banyak acara aja. Tapi kan nggak ada pilihan kan ya, tidak bisa tidur nyenyaknya karena acara atau karena banyak pikiran kan nggak ada. Hanya nggak bisa tidur nyenyak. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Gitu. Hmm. Oke. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Saya jadi paham lebih. Oke, dok, ada pertanyaan dari chatbox akan saya bacakan. Eh, Dokter mau tanya, ada teman saya yang sering dikira kesurupan, tapi menurut saya tanda-tandanya kayak yang tadi disebutin di awal gangguan jiwa. Kalau pas sadar, cara ngomongin, kalau mungkin dia gangguan jiwa gimana ya dok? Dari Asa Pemalang. Oke, kalau Asa, eh kesurupan. Agak bingung ya. Jadi sebenarnya gini, gangguan jiwa itu kan sendiri kan ada kriterianya, ada derajatnya. Ada yang dibilang gangguan jiwa berat, ada yang dibilang sedang atau ringan gitu kan ya. Eh kalau sering kesurupan itu berarti kan yang saya tangkap nih ya, orang kesurupan itu kan berarti dia ada ketidakmampuan dia untuk mengolah pikiran, perasaan, dan perilaku dan menimbulkan kayak apa ya, kesulitan dia untuk engage sama dunia nyata, gitu ya. Jadi kan dalam waktu kesurupannya, itu dia terjadi perubahan perilaku atau pikiran dan perasaan yang sangat berat, sehingga dia udah jadi benar-benar nggak bisa dikontrol. Sudah lepas dari dunia nyatanya, hidup di dunianya sendiri. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, itu saat itu disebut suatu gangguan jiwa berat. Nah, saat itu. Tapi balik lagi, berapa lama? Ya kan, seberapa sering kondisinya. Jadi tetap harus ada kondisi-kondisi seperti itu kriteria lain. Karena kalau kita tinggal di Indonesia ya yang dibilang kesurupan itu kan nggak satu dua. Apakah kalau di cuman sekali seumur hidup misalnya datang ke tempat serem gitu kan ya, terus kata orang kesurupan harus langsung ke psikiater? Belum tentu. Karena kalau setelah itu fungsinya baik-baik lagi dan nggak pernah ada masalah sebelumnya kan nggak perlu juga berobat atau mencari pertolongan secara profesional ya. Kecuali ketika dia apa ya, setelah mengalami itu jadi ketakutan berlebihan, jadi menghindari tempat-tempat tertentu. Padahal misalnya dia harus lewat situ kalau kerja misalnya, jadi dia nggak bisa kerja. Oke, jangan-jangan itu yang perlu dievaluasi gitu. Ya, sehingga dan kalau misalnya dia sadar nih, eee, jangan-jangan saya gangguan. Nah, itu ditanya, "Emang kamu merasanya apa?" Kan gitu ya. Kamu merasa terganggu karena kesurupannya atau setelah kesurupannya tadi? Gitu. Setelah proses itu terjadi, jadi misalnya tadi ketakutan, mimpi buruk, kebayang-bayang waktu
dia mengalami kejadian seperti itu, oke, ya udah silakan aja mencari bantuan profesional karena yang harus diolah atau dievaluasi dan diintervensi adalah kondisi setelahnya berarti, gitu. Ya, kecuali tadi kesurupan ya itu sering banget terjadi, ya jangan-jangan itu juga suatu masalah, gitu. Gitu kali. Oke, terima kasih dokter. Eh, begitu Asa untuk jawaban dari dokter Olga, semoga menjawab ya. Lalu ada dari Iris Rizky Nur Ihsan, Jakarta. Izin bertanya dok, untuk pasien depresi episode yang sudah mengonsumsi obat dari psikiater, tapi gejalanya malah makin bertambah, bisa dinamakan misdiagnosis atau bukan ya dok? Atau mungkin itu reaksi dari obatnya? Oke, gini, pertama, saya nggak bisa jawab itu misdiagnosis atau enggak, karena kan saya nggak lihat pasiennya, itu satu. Yang kedua, memang apa ya, untuk diagnosis itu kan kadang-kadang yang tadi saya bilang, mungkin nggak semuanya dari awal kita ketemu. Ya, kadang-kadang perlu eksplorasi. Makanya kalau kalau iseng lihat statusnya yang ditulis dokter tuh kadang-kadang suka ada DD, jadi diagnosis bandingnya itu suka ada beberapa gitu. Karena memang sesusah itu untuk menyamakan persepsi secara subjektif dari pasien dengan objektif yang sebenarnya kita sudah pelajarin gitu ya. Gitu. Terus juga ketemu sama pasien dalam kondisi yang berbeda, itu juga kadang-kadang bisa membuat persepsinya berubah. Itu yang pertama. Terus ketika mendapatkan terapi, terus misalnya gejalanya memberat, itu perlu evaluasi. Bisa jadi efek samping itu satu. Misalnya antidepresan itu ada beberapa yang punya efek samping misalnya ke arah mual. Itu kan ya. Kalau misalnya dokternya kurang atau belum menjelaskan tentang efek samping dan pasiennya merasa takut, kaget, kok setelah ini saya jadi mual ya. Jangan-jangan saya sakitnya tambah berat nih. Ya kan itu kan jadi persepsi ya. Padahal lupa aja dijelasin kalau obat antidepresan itu punya efek samping mual loh gitu. Ya kan? Nah, hal-hal miss yang seperti itu yang bisa-bisa aja dilakukan, itu yang mungkin itu yang membuat pasien jadi tambah ketakutan sehingga yang dibilang gejalanya bertambah seperti itu. Karena ketika kita punya pikiran negatif, otomatis itu akan mengubah sistem tubuh kita. Sehingga gejala yang tadi mungkinnya cuman sakit kepala ditambah mual, tambah takut nggak pasiennya? Tambah sedih nggak kita? Jadi wajar kesannya ada perberatan gejala gitu. Ya, tuh, jadi memang perlu dievaluasi nih. Ketika misalnya, dok, saya kok minum ini jadi tambah nggak enak ya, dok, saya kok jadi tambah marah-marah. Misalnya kayak gitu. Padahal kemarin saya cuma sedih doang, sekarang jadi marah-marah. Nah, itu kan harus dilihat. Ya, tuh, jadi nggak sesimpel itu untuk mengatakan jangan-jangan ini misdiagnosis nih, jadi dokternya salah ngasih obat gitu misalnya. Nggak segampang itu juga. Atau juga memang tadi, bisa juga karena reaksi dari obat tapi belum sempat dijelasin atau lupa atau apa ya, belum tersampaikan. Mungkin dokternya udah jelasin, cuman pasiennya belum paham-paham banget. Jadi informasinya juga miss nih gitu. Ya, jadi bisa juga dari situ sehingga pasiennya nggak ngeh. Emang kalau mual, saya minum obat itu mual, terus saya jadi marah-marah. Misalnya gitu kan ya. Padahal kan kemarin saya nggak marah-marah. Kan bisa aja. Contoh, tadi sakit kepala, terus sekarang jadi mual. Kerjaan jadi nggak selesai. Kesel nggak? Kenapa sih sekarang pakai mual-mual gitu ya? Ya gitu. Jadi kesannya emosinya malah naik. Kan gitu ya. Nah, jadi mungkin yang dilihat pasien adalah ini gejalanya makin berat nih setelah berobat gitu. Gitu. Itu yang perlu banget dievaluasi. Jadi saran saya sih kalau kayak gitu, coba diskusi lagi sama psikiaternya. Saya setelah mendapat obat ini justru ada perubahan nih. Apakah karena efek samping atau mungkin, atau juga sesimpel kayak waktu datang, stresnya lagi nggak terlalu banyak. Begitu minggu depan dia minum obat, ternyata ada stresor baru yang cukup berat. Wajar nggak gejalanya juga memberat? Gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita evaluasi sama-sama. Gitu kali. Jadi istilahnya nggak usah ragu untuk bertanya begitu ya dok atas Betul, obat yang diskusi. dikonsumsi karena Mm-mm. eh, dokter kan juga perlu tahu begitu. Mm-mm. Ya, Sesimpel oke. sama gini, tanya aja lagi, dok, emang saya beneran depresi gitu. Kalau misalnya kita jangan-jangan dokternya salah nih, tanya aja sama dokternya. Emang kenapa dok saya didiagnosis seperti itu? Alasannya apa? Kan boleh ya, itu hak pasien. Gitu. Ketika kita ragu nih, emang beneran dokternya salah diagnosis gak sih? Tanya justru.
Sehingga kita jadinya paham gitu ya. Ada alasannya kok seorang profesional itu misalnya melabel atau mendiagnosis kita dengan suatu gangguan gitu. Ada alasannya. Nah, itu ditanya dan itu haknya pasien jadi boleh. Daripada mikir sendiri kan sampai pusing gitu kan ya. Malah tadi gejalanya makin berat nanti. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini Rizky ya, semoga menjawab atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Sylvia, BDI Jakarta. Izin bertanya dok, jika kita sedang rawat jalan gangguan jiwa, apakah orang terdekat harus mengetahui hal itu? Bagaimana membicarakan hal tersebut khususnya untuk rekan kerja di kantor? Intinya gini, kondisi kita itu kan rahasia kita ya. Itu. Dan sebenarnya terserah kita mau ngasih tahu apa enggak gitu. Ya, cuman dalam terapi yang apa ya, multimodal atau multisistem ya, biasanya support system itu masuk ke dalam modalitas terapi gitu. Ya, jadi kadang-kadang misalnya nih pasiennya datang sendiri gitu kan ya. Biasanya sih justru kita tanya, keluarganya mana? Ada nggak orang-orang terdekatnya gitu. Kenapa? Soalnya ada beberapa kondisi yang memang membutuhkan pengawasan gitu. Ya, misalnya dia ada kecenderungan untuk punya pikiran yang menyakiti diri atau self harm. Nah, itu kan sangat-sangat dibutuhkan pengawasan dari lingkungan gitu ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan pasien. Kayak gitu. Jadi, biasanya sih didiskusikannya sama, eee terapisnya gitu. Terus juga lingkungan kerja juga seperti itu. Contoh misalnya dia diharuskan nih sama dokternya karena misalnya kondisinya cukup berat. Misalnya konsulnya harus seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, kan akan susah ya kalau seandainya untuk dia udah kerja terus harus izin-izin terus gitu. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk berdiskusi sama rekan kerja atau atasan langsungnya. Gitu kan ya, karena ini memang dia diharuskan untuk terapi gitu, jadi harus izin. Gimana kalau bosnya nggak tahu dia sakit, izinnya gimana? Kan gitu ya. Tapi balik lagi itu adalah, judgement-nya si pasiennya sendiri gitu, boleh atau enggak. Karena biar bagaimanapun kita nggak bisa menampik adanya tetap stigma-stigma di masyarakat. Itu kan ya, yang punya dampak misalnya untuk karirnya, pekerjaannya, yang seperti itu. Cuman bisa didiskusikan kalau seandainya takut salah ngomong nih, gitu kan ya. Nah, gitu. Boleh nggak misalnya dokternya nih, ya kan? Yang bantuin ngomong. Jadi misalnya rekan kerjanya atau atasannya mungkin kalau memang cukup perhatian, kan ada juga tuh yang datang dengan atasannya, misalnya atasannya pengen tahu gitu kan ya, atau dari manajemen perusahaannya nih, gitu. Boleh kita jelasin gitu, atas izin pasiennya. Tapi balik lagi, pasien sih sebenarnya yang punya kuasa untuk membuka atau tidak membuka gitu. Kecuali kita bicara tentang keluarga ya. Kalau pasiennya misalnya masih di bawah umur, masih ada wali, untuk hal-hal tertentu kadang-kadang dokternya terpaksa buka. Contoh, misalnya tadi ada risiko untuk mengakhiri hidup gitu. Dokternya wajib untuk memberitahu walinya gitu. Tapi untuk hal-hal lain misalnya curhatannya si pasien ya kita nggak akan buka. Kita hanya membuka hal-hal yang memang diwajibkan. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa kan nanti bahaya ya, dokternya juga bisa kena. Jadi untuk mencegah terjadinya seperti itu, ada hal-hal yang memang terpaksa harus kita buka. Tapi tetap tetap, kita diskusikan dulu sama pasiennya, tetap kita minta izin dulu, dari awal kita udah bilang, tuh. Jadi balik lagi, membicarakannya adalah, apa ya, eee, keputusan itu memang benar-benar harus dari pasiennya. Terus kalau misalnya dia pengen ngomong, nggak harus kan juga membuka diagnosis ya, bilang aja lagi berobat misalnya karena lagi kesulitan ngontrol emosi, sesimpel itu kan juga nggak apa-apa, gitu. Ya misalnya takut ada stigma-stigma tertentu, jadi boleh tuh seperti itu, gitu. Ya, Mudah-mudahan terima menjawab kasih. ya. Ya, terima kasih dok. Eh, Sylvia sudah dijawab oleh dokter ya, semoga menjawab.
atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Aisyah Amanda, Jakarta. Dok, apakah wajar jika kita sedang dalam posisi down, seperti ada masalah, namun tiba-tiba jadi teringat kejadian-kejadian gak enak yang dulu-dulu yang pernah dialami sama dia ini. Dan akhirnya sampai bikin di dalam diri dia itu sakit dan ingin menyakiti diri sendiri. Apakah dalam kasus ini perlu penanganan lebih lanjut atau masih bisa diatasi dalam diri sendiri? Oke. Aisyah ya. Oke. Jadi intinya gini, kalau di psikiatri itu kita punya indikasi-indikasi untuk pengobatan, ya kan? Tapi balik lagi ya, eh, pengobatan yang paling bagus kalau di psikiatri itu adalah pengobatan yang dimotivasi sama dirinya sendiri. Jadi ketika pasiennya sadar, saya butuh bantuan, saya lagi nggak baik-baik aja, terus dia mau sendiri berobat, itu adalah yang ideal. Gitu. Tapi kan untuk beberapa kasus, misalnya gangguan jiwa berat, insight-nya pasien itu nggak ada, gitu. Ya, sehingga dia harus dibawa, tanda kutip, karena dia misalnya sudah membahayakan diri dan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa datang sadar dulu sendiri ada sesuatu yang kurang oke sama dirinya dan dia yang mencari pertolongan itu yang paling bagus sebenarnya motivasi gitu. Terus kalau kita bicara tentang ada perilaku yang membahayakan diri sendiri itu sebenarnya adalah sudah indikasi untuk intervensi psikiatri segera. Tandanya kan dia sudah nggak bisa mengontrol dirinya gitu. Yang tadi saya bilang, dia kan boleh ya, kita kan punya memori, punya masa lalu, punya trauma, siapa sih yang nggak punya kan gitu ya. Tapi ketika kita setiap kali ingat kejadian masa lalu dan menyakiti diri, itu kan tandanya sudah jelas kita tidak bisa mengontrol pikiran dan perilakunya gitu. Emosinya nggak bisa kekontrol, makanya kita memilih jalan yang itu. Ya, itu kan termasuk perilaku menyakiti diri atau self harm yang jelas harus membutuhkan apa namanya intervensi karena risikonya tinggi. Gitu. Jadi kalau ditanya sudah harus penanganan, iya. Kalau dia masih bisa ngatasin, dia nggak akan menyakiti dirinya, gitu. Karena kalau sedih aja wajar. Sedih doang nggak butuh psikiatri betul. Ya, tidak langsung membutuhkan psikiater betul atau nggak membutuhkan psikolog betul. Ya, karena kalau hanya sedih tanda kutip, fungsinya akan baik-baik aja, tidak ada perilaku yang membahayakan dan dia bisa apa ya mengelolanya sendiri. Jadi nggak berlarut-larut, nggak berlebihan seperti itu. Ya, gitu. Kan gitu tadi. Semua orang boleh sedih. Semua orang boleh marah. Tapi kalau semua orang marah tapi nyakitin diri kan jadinya nggak oke ya. Gitu. Risikonya lebih tinggi. Nah, jadi kalau udah kayak gitu sih menurut saya ya, gitu. Cobalah cari bantuan gitu loh. Karena yang nggak nyaman pasti pasiennya juga. Emang enak setiap kali sedih harus nyilet-nyilet kan nggak enak sebenarnya. Sakit loh gitu. Gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencari pertolongan gitu. Karena itu salah satu tanda bahwa kitanya sudah tidak mampu. Kalau dia bisa ngatasin, dia nggak akan nyakitin dirinya sendiri. Gitu. Kan ada alasannya kenapa dia memilih cara itu untuk relieving pain-nya. Sakitnya dia yang di pikiran, dia terpaksa harus mengalihkan. Kan gitu ya. Gitu. Oke, baik dokter, terima kasih. Ini Aisyah sudah dijawab ya dokter. Semoga menjawab. Ini ada yang mau bertanya secara langsung dok Oke, dari Mbak Indi. Inde. Silahkan. Selamat pagi, Dok. Pagi. Perkenalkan, saya Inde. Yes, Sebelumnya terima kasih sudah bersedia mengisi acara ini, Dok. sama-sama Mbak. Izin bertanya, apakah bipolar tipe 1 bisa berubah menjadi bipolar tipe 2? Hmm. Karena yang saya tahu, jika bipolar tipe 1 itu nggak akan bisa jadi bipolar tipe 2, tapi bipolar tipe 2 bisa menjadi bipolar tipe 1. Jadi begini, Hmm. Dok, ceritanya. Saya cerita sedikit ya, Dok, ya. Boleh, boleh. Saya dulu didiagnosis bipolar tipe 1 sejak awal 2019. Hmm. Dulu saya cukup sering masuk ke episode mania. Namun sudah setahun lebih ini saya amati tidak ada sama sekali episode mania yang muncul. Saya cenderung di episode depresi terus.
Nah, kalau begitu apa lantas saya yang dulunya saya yang lantas dulunya bipolar tipe 1 itu berubah menjadi tipe 2 atau bagaimana ya, Dok, penjelasannya? Terima kasih. Oke, Mbak Inde, makasih pertanyaannya. Jadi, gampangnya gini, gangguan psikiatri itu spektrum, ya. Jadi dia itu kalau kita pakai garis itu kayak spektrum itu bisa ke sini gitu-gitu. Jadi garisnya gede gitu. Jadi nggak ada yang pakem begini-begini aja gitu. Jadi memang kadang-kadang terus gejala itu juga bisa berubah, betul. Ya, kayak tadinya misalnya bisa manik nih, tapi sekarang itu lebih concernnya bisa jadi ke arah depresinya aja gitu. Jadi memang kontinuumnya bisa berubah gitu. Untuk diagnosis memang kita lebih menyesuaikan ke kondisi pasien saat ini. Ya, jadi misalnya anggap aja lah kayak misalnya demam gitu kan ya, kadang-kadang bisa kena tipes, besoknya DBD gitu kan ya, karena virusnya berbeda gitu. Nah, kalau di psikiatri kenapa bisa berubah? Pertama, kalau udah dapat terapi, ya kan, sistem tubuhnya, sistem sarafnya pasti akan mengalami perubahan. Yang kedua, misalnya kita sudah mendapatkan psikoterapi, terus ada stres yang sama, dengan psikoterapi kan ada restructuring, kita bilangnya gitu ya. Kita menstruktur ulang gitu, sehingga cara kita untuk coping terhadap satu stresor juga berubah nih, kayak gitu. Jadi wajar ketika ada stresor yang sama, respon kita berubah juga. Nah, respon yang berubah kadang-kadang kompensasi gejalanya juga munculnya jadi berubah gitu. Ya, jadi pada dasarnya sih mungkin, cuman gini, kalau untuk kasus bipolar, ketika pasien memang sudah punya episode manik sekali, kita nggak akan, meskipun nih udah 3 tahun terakhir hanya depresi, kita tetap akan muncul diagnosis bipolar. Jadi nggak akan berubah jadi depresi aja. Cuman betul, bipolarnya bisa jadi 1 atau 2, kayak gitu. Ya, gitu. Tapi nggak akan berubah jadi misalnya depresi mayor aja, itu enggak. Karena memang kita kan akan menanyakan dulu kondisinya seperti apa. Kayak gitu. Karena berhubungan dengan terapinya gitu. Ya, karena bipolar dengan depresi terapinya berbeda. Cuman tadi yang membuat jadi berubah diagnosis kan sebenarnya banyak ya gitu. Karena memang gejala yang dulu dengan yang sekarang sudah berbeda. Cara kita berespon juga sudah berbeda. Setelah mendapatkan terapi jangka panjang, ada perubahan di struktur otak, itu juga membuat gejala yang keluar berbeda. Gitu. Jadi wajar ada perubahan diagnosis itu kalau di psikiatri diwajarkan. Gitu. Tapi core-nya nggak akan berubah. Jadi misalnya tetap aja depresi. Tetap aja bipolar kayak gitu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Inde. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini masih ternyata Aisyah ingin bertanya lagi, Dok. Hmm. Izin bertanya, Dok, untuk orang yang dia tahu dia butuh pertolongan, tapi dia masih nggak mau dan takut untuk ke yang profesional. Bagaimana cara meyakinkan orang ini, Dok? Nah, oke. Itu tadi kali yang saya bilang di awal-awal. Memang datang ke profesional itu nggak mudah. Butuh keberanian dan kekuatan gitu ya. Betul. Ya, sesimpel kayak untuk apa ya, mengakui saya tidak baik-baik aja itu kan nggak enak ya. Karena kan kita pengennya kan saya baik-baik aja gitu. Untuk mengakuinya aja nggak enak, apalagi untuk berobatnya. Cuman gini, kalau kita ada teman-teman atau rekan yang kita kenal, misalnya jelas ada gangguan, kan kita bisa masuk dari misalnya, kok kamu ada perubahan ya, gitu. Justru kita tanya dulu, gitu ya, ada kesulitan apa yang seperti itu. Kalau misalnya kita nggak bisa, gitu kan ya, kita boleh lempar, gimana kalau kita sama-sama cari bantuan aja, kan gitu. Nah, yang enaknya adalah ketika dia sudah tahu nih, berarti kan dia hanya lebih takut nih.
takut mungkin kita cari tahu, emang takutnya apa sih? Takut disuruh minum obat kah misalnya? Ya takut nanti dibilangin, ih kok kamu ke psikiater sih? Nah stigmanya lagi gitu. Nah justru kita sebagai rekannya meyakinkan, nggak apa-apa kok misalnya gitu. Ya, zaman sekarang kan ke psikiater kan bukan aib lagi, misalnya kayak gitu. Ya, justru kita lihat nih positif negatifnya. Kalau nggak terus berobat, misalnya nggak mau mencari pertolongan, misalnya nanti kamu akan begini terus loh. Kira-kira lebih enak yang mana ya? Terus misalnya ketakutannya minum obat. Nah, kita juga berusaha meyakinkan bahwa ya kan belum tentu minum obat. Dan kalaupun minum obat kan kita bisa nego sama dokternya. Misalnya gitu. Ada hal-hal yang bisa kita negosiasikan kan. Misalnya, dok saya mau obat yang nggak bikin ngantuk dong. Misalnya kayak gitu. Karena saya harus kerja. Ya. Dok saya minum obat harus berapa lama sih dok? Gitu. Ada nggak sih dok cara lain selain minum obat kan bisa didiskusikan. Gitu. Jadi, kalau zaman dulu pasien itu kan cuma nurut aja sama dokter. Kalau zaman sekarang enggak gitu. Jadi memang kita itu terbuka. Nah, itu yang mungkin kita bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu loh bahwa eh, modalitas terapi juga banyak. Ketakutannya apa? Gitu yang kita cari tahu tuh ketakutannya dulu. Nggak mau berobatnya tuh karena apa? Karena stigma kah? Karena tadi takut pengobatannya kah? Efek sampingnya kah? Gitu. Ya, atau takut ketemu orang barunya kan misalnya kan itu mungkin bisa kita tawarkan ya udah kita temenin deh misalnya kayak gitu. Ya, makanya tadi saya bilang di awal juga ya Mbak apa Dida ya bahwa adanya komunitas-komunitas seperti ini tuh sangat membantu gitu loh untuk menguraikan atau mengurangi nih seremnya nama profesional gitu. Karena soalnya kalau udah datang ke profesional itu kayak kesannya memang sudah sakit gitu. Tapi dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini kan kita sharing ya gitu. Jangan-jangan memang sebenarnya sudah butuh tapi karena takut sendirian, takut merasa sendiri. Jadi dengan adanya komunitas, oh ya ternyata banyak kok yang butuh pertolongan yang diobatin kayaknya nggak apa-apa juga. Nah mungkin kayak gitu kali ya. Gitu. Iya. Artinya komunikasi itu memang sangat penting gitu ya untuk Betul. Pokoknya bagaimana sih intinya itu kita membujuk tanya gitu. dulu. Betul, Ya. kita tanya aja dulu gitu. Nggak maunya itu kenapa? Hmm, Ada apa? Apa yang bikin takut? Mungkin setelah itu baru kita kebuka. Oh iya ya, ternyata dia takutnya karena ini. Kan gitu. betul. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya dari Nailah Wafa, Jakarta. Bagaimana cara mengatasi judgement dari orang-orang sekitar yang kurang care dengan gangguan mental yang sedang kita rasakan? Oh. Sayangnya kita kan nggak bisa ngatur lingkungan dan orang lain ya. Gitu. Jadi tanggung jawab kita tuh hanya sama diri sendiri. Karena yang bisa kita kontrol dan atur cuma diri sendiri. Gitu. Jadi mungkin kalau kita tahu orang lain di sekitar kita, orang terdekat misalnya, bukan tipe yang mau care, berarti kita belajar untuk mengubah ekspektasi. Gitu, satu. Yang kedua, kalau kita memang merasa butuh nih support, kita cari lingkungan yang memang mau support kita. Gitu. Paling ideal betul orang terdekat yang paling kita sayangin adalah orang yang mensupport kita. Sayangnya hidup kan kadang-kadang nggak ideal gitu. Kalau kita nggak dapat dari keluarga, keluarga nggak paham misalnya, ya pertama kita bisa bantu menjelaskan, ya kan. Tapi kalau masih nggak bisa juga gimana? Ya udah, berarti ekspektasi kita yang kita ubah bahwa keluarga hanya untuk tempat ini aja, tapi untuk support misalnya yang ke arah gangguan mentalnya, ya dapatnya dari yang lain aja, gitu. Ya, karena sayangnya kita nggak bisa ngontak-ngatik itu. Tapi kalau misalnya kita masih mau berusaha, coba aja misalnya keluarganya juga diajak misalnya berobat. Kalau misalnya dia lagi berobat, siapa tahu dengan penjelasan yang lebih apa ya profesional juga gitu kan ya. Jadi terbuka gitu kan ya. Karena kan memang kita nggak menampik ya respon masyarakat kan kadang-kadang suka nggak pas juga gitu. Kadang-kadang ada yang menyepelekan, menganggap misalnya "Ah, ini cuma kurang iman aja. Nah itu kan saya nggak bilang iman jelek ya, enggak dong, itu bagus banget. Tapi kadang-kadang orang nggak paham, itu aja tuh mungkin nggak cukup gitu. Ya, jadi mungkin butuh support yang lain gitu. Nah, support itu sebenarnya kita bisa cari kok. Ya, nah komunitas-komunitas itu kan juga salah satu bentuk support ya, support group gitu. Eh,
Baik, terima kasih dokter. Naila, sudah dijawab ya sama dokter, semoga menjawab. Oke, lanjut dari Putri. Eh, saya seorang ODS, sudah rutin pengobatan 3 tahun dan alhamdulillah stabil. Sekarang sedang dalam hamil. Baru saja kemarin konsul dengan dokter Objin, tapi setelah itu malah jadi khawatir. Minggu depan baru konsul dengan psikiater. Boleh minta masukan, saran dari dokter agar menjalani kehamilan aman dan selamat, atau adakah pengalaman dari dokter menghandle pasien hamil yang menjalani pengobatan psikiatri? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dengan Mbak Putri, lagi hamil ya, alhamdulillah. Jadi ini kali ya, apa ya, kehamilan kan sebenarnya sesuatu yang menyenangkan ya, gitu. Jadi kalau konsul dengan dokter obgyn dan setelah itu malah jadi khawatir, ya harus dilihat dulu ya apakah ada masalah dalam kehamilannya atau enggak, kan gitu. Kalau memang tidak ada masalah dalam kehamilan dan kondisi mentalnya juga stabil, ya udah aman-aman aja, kan gitu ya. Itu tinggal dijalanin yang sudah dijalanin selama ini, gitu ya. Kecuali memang ada masalah dalam kehamilan, karena kalau memang kita sudah hamil, biasanya pengobatan akan diubah sama psikiaternya. Ada obat-obat yang memang boleh untuk ibu hamil, ada yang nggak boleh. Nah, justru itu ketika kita hamil, kita cari tahu nih, kita lapor sama dokternya, gitu, "Dok, saya hamil." Gitu. Nanti dokternya yang psikiaternya nih yang akan evaluasi, "Oh, obat ini boleh, ini nggak boleh." Gitu. Dan kalau memang sudah terlanjur misalnya kita mengkonsumsi obat-obat yang kurang aman untuk ibu-ibu hamil, nah kita diskusinya sama dokter obgynnya, gitu. Ya, kalau awal-awal trimester itu kan akan ketahuan tuh, misalnya pembentukan janinnya seperti apa. Ya, secara ilmiah sih karena tidak ada penelitian terhadap ibu hamil, jadi kita masih agak ragu-ragu untuk obat-obatan psikiatri, ya. Tapi memang, ada obat yang memang dikatakan cukup aman, karena selama minum obat itu bayinya juga aman-aman aja. Nah, itu yang perlu dilihat, gitu. Jadi diskusinya betul-betul sama 2 dokter. Terus kalau saran untuk menjalani kehamilan dengan aman dan selamat, ya sebenarnya kita lakukan apa yang kita lakukan aja setiap hari. Gitu. Kalau misalnya sebelum hamil kita sudah stabil 3 tahun, yang kita lakukan baik-baik aja. Waktu hamil ada perubahan nggak sih? Nggak ada. Cuman mungkin makannya lebih dijaga, tidurnya lebih diatur, mood-nya lebih dijaga. Kalau misalnya kemarin, lebih gampang marah-marah karena, apa ya, ada stresor tertentu, misalnya kita kerja nih misalnya tekanannya berat, ya kita coba atur nih dalam tekanannya, kan gitu ya. Apakah kerjaannya memang overload juga, job desk-nya kebanyakan, itu yang bisa diatur, gitu. Jadi kita sebenarnya nggak ada perubahan sih, hamil kan bukan berarti kita sakit atau apa ya. Jadi kita tetap bisa melakukan hal-hal seperti biasa, cuman dengan pengawasan, gitu. Selama nggak ada masalah seharusnya aman-aman aja, gitu, ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Eh, Semoga Kak Putri ya bisa Oke. menjawab. Oke, ini kita beralih dulu ke yang raise hand ya dok, dari Oh, Kak Budi. Eh, Silakan Kak Budi Prasetyo, bisa langsung ditanyakan ke dokter. Baik, terima kasih, Kak. sama-sama. Ya, Bu dokter izin bertanya. Jadi ya. saya ini kan anak dari penyintas diabetes mellitus, begitu ibu saya. Jadi seperti yang kita ketahui kalau diabetes kan emang penyakit permanen ya dok ya. Jadi sudah bisa diprediksi akhirnya bagaimana. Nah ini almarhumah ibu saya itu pada akhirnya memang beliau luka di bagian kaki, kemudian kita sudah obatkan ke rumah sakit. Ini saya sekalian curhat gitu, karena berhubungan dengan mental saya juga. Boleh. Jadi kami bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di kota saya yang terbaik, dan kami tidak menggunakan asuransi, tapi kami menggunakan mandiri, dan kami pilih kelas yang paling baik, VIP begitu, dengan harapan penanganannya sangat baik begitu. Sampai suatu ketika luka di kaki ibu saya itu sudah parah dok, dan akhirnya dokter menyarankan untuk dilaksanakan yang namanya eh, operasi. Setelah dioperasi, dokternya dari pihak dokter bedah itu tidak memberi konfirmasi sama sekali terkait dengan proses operasinya. Kami udah bayar mahal sekali karena di dunia kedokteran kan memang mahal banget nih dok di rumah sakit.
Nah, ternyata operasinya itu bisa dikatakan gagal karena tidak bisa apa namanya? Kan katanya mau di-span. Jadi tulangnya itu sudah parah, Dok, dan mau di-pen gitu. Nah, ternyata nggak jadi di-pen karena memang kondisi tulangnya sudah tidak baik. Kemudian tidak konsultasi kepada kami pihak keluarga sampai akhirnya selesai dari operasi baru ngomong kalau ini nggak bisa di-pen ternyata, Mas, dan harus apa namanya, diamputasi begitu. Dan itu nggak ngomong ke kami sehingga kami itu harus melaksanakan operasi 2 kali, Dok. Operasi 2 kali dengan biaya ya berarti 2 kali lipat begitu kan, gitu. Padahal kami dari pihak keluarga dengan diskusi kami sudah merelakan, misalkan dari ibu juga waktu itu kalau misalkan emang sudah parah nggak bisa dioperasi di pen, itu bisa diamputasi karena sekalian dibuang semua infeksi penyakitnya itu kan, Dok. Nah, ternyata itu nggak dikonsultasikan pada kami dan akhirnya kami harus merelakan untuk operasi 2 kali dan operasi terakhir itu adalah operasi amputasi tadi itu, Dok. Nah, suatu ketika, karena saya juga bukan orang medis, Dok, saya bukan orang kesehatan, tapi paling tidak saya pernah belajar lama karena ibu saya sudah sekitar 4 tahun menderita diabetes. Jadi semua hal terkait dengan diabetes saya pelajari, begitu. Nah, sampai di titik di mana ibu setelah keluar dari ruang operasi dan apa namanya, kakinya sudah nggak ada, diamputasi begitu. Yang paling saya takutkan adalah setelah operasi itu biasanya ada trauma ya, Dok ya. Ada trauma dan ada mungkin kegagalan disfungsi organ atau apapun itu setelah operasi itu yang paling saya takutkan gitu. Dan ternyata benar di situ 1 hari setelah ibu saya keluar dari ruang operasi itu ada gejala-gejala yang aneh begitu. Nah, saya sudah konsultasi berkali-kali kepada perawat dan juga dokter umumnya karena dokter spesialis bedah dan spesialis penyakit dalamnya kan ibu saya kan ditangani 2 dokter spesialis bedah sama penyakit dalam begitu. Nah, kami konsultasi ke dokter spesialisnya itu agak sulit karena memang mereka sangat sibuk. Jadi kami konsultasinya hanya bisa ke perawat dan juga dokter umumnya. Sampai di 1 hari setelah operasi itu ibu apa namanya, menunjukkan gejala-gejala yang sudah sedikit aneh begitu. Karena saya juga bukan orang kesehatan, jadi saya cuma konsultasi aja ini bagaimana ibu saya gitu. Kemudian katanya sudah dikonsultasi nggak apa-apa, ini tinggal dikasih obat ini, dikasih ini, itu efek biasa, Mas, setelah operasi biasanya seperti itu. Nah, saya nggak percaya, saya bukan nggak percaya dengan dokter ya, Dok, tapi saya belajar lagi, saya coba searching-searching sampai akhirnya saya menemukan ada salah satu dampak setelah operasi atau infeksi itu adanya namanya sepsis, Dok. Saya sudah bilang itu dengan kebodohan saya di dunia kesehatan kalau apa ini bukan sepsis ya, Mas, gitu. Saya sama dokternya juga. Mohon untuk bisa ditindaklanjuti karena kalau sepsis ini salah penanganan atau agak lambat jatuhnya akan sangat fatal sekali begitu. Nah, sama perawatnya dan dokter umumnya itu hanya diiyakan aja dan cuma di WA-kan ke dokter spesialisnya. Dokter spesialisnya itu nggak datang, Dok, setelah operasi. Kurang lebih 3 hari, 4 hari baru datang. Setelah dokter spesialnya datang, dokter bedahnya, kemudian dokter bedahnya baru bilang, iya, ini sepertinya sudah menyebar ini infeksinya, sudah mendekati sepsis. Padahal ibu saya waktu itu, bayangkan, Dok, sudah 3 hari, ibu saya sudah eh, kesadarannya sangat menurun sekali, tidak bisa diajak komunikasi dengan lancar, sudah mendekati kayak koma gitu, yang cuma bisa ngelihat aja tapi nggak bisa diajak komunikasi gitu. Nah, ini membuat kami gimana ya, sebagai keluarga kan trauma, apalagi saya sebagai anak yang paling nggak sudah dikuliahkan jauh dan saya juga sedikit memahami dunia kedokteran, saya sudah berusaha untuk antisipasi, saya sudah berusaha konfirmasi ke pihak rumah sakit dan seluruhnya, tapi ternyata terjadi hal yang semacam itu atau misdiagnosis gitu ya, Dok ya. Nah, ini sampai akhirnya ibu saya di ICU, seminggu di ICU dan berakhir dengan ibu saya tidak ada. Nah, ini saya bingung, ini saya mau menyalahkan siapa ini, Dok? Kemudian trauma kami, kami sekeluarga ini akhirnya sangat trauma dengan rumah sakit dan seluruh elemennya, termasuk dokter gitu, Dok. Jadi sampai sekarang ini, saya itu kalau misalkan disuruh jenguk orang di rumah sakit, saya masih trauma melihat sosok dokter, kemudian ruang operasi itu masih trauma. Nah, ini eh, gimana? Mohon bisa dikasih pencerahan kepada saya, terutama dengan kejadian itu, dan kira-kira bagaimana cara menyembuhkan trauma ini kepada saya dengan dunia kedokteran atau dunia kesehatan biar saya tidak berlarut-larut tenggelam di masa ini. Gitu. Terima kasih Bu Dokter Eh, dan ya, moderator. oke. Terima kasih pertanyaannya, Mas Budi ya. Sebelumnya saya ikut berduka cita ya. Oke, susah ya jawabnya ya. Pertama gini, saya nggak bisa komentar apapun tentang kejadian waktu itu karena kan saya nggak menangani atau melihat langsung ya.
gitu. Cuman memang kalau kita lihat sebenarnya kan ada sedikit miskom gitu ya. Cuman itu kan masih perlu evaluasi. Nah, yang jadi digarisbawahin sekarang adalah yang dirasakan yang ditinggalkan nih. Jadi Mas Budi dan keluarga saat ini gitu, ketakutan terhadap atau ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan gitu ya. Sebenarnya sih gini, kalau kita bicara tentang trauma, trauma itu apakah bisa hilang atau enggak? Trauma itu kan pada dasarnya adalah gabungan dari memori dan emosi gitu ya. Nah, kalau saya selalu balik lagi ke definisi suatu gangguan gitu loh. Gangguan itu adalah sekumpulan gejala dari perubahan emosi, pikiran, dan perasaan dan perilaku yang sudah menimbulkan penderitaan dan gangguan fungsi gitu loh. Jadi balik lagi saya balikin ke Mas Budi dan keluarga. Ketika memori itu masih menimbulkan muatan emosi yang sangat tinggi, misalnya amarah gitu kan ya, sehingga masih menimbulkan penderitaan dan mengganggu fungsi, jelas itu harus dievaluasi ulang, harus dieksplorasi lagi, harus diintervensi. Contohnya, kalau misalnya keluarga ada yang sakit lagi, kita nggak berharap seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya, gitu. Kan kita kadang-kadang nggak punya pilihan lain. Nah, itu seperti apa responnya? Kalau misalnya kita belum bisa mengatasi konflik yang waktu dulu, gitu. Kan takutnya kan misalnya ada konflik lagi, ada mungkin marah-marah lagi, yang seperti itu. Jadi sih saran saya kita balikin lagi ke Mas Budi sama keluarga juga. Kalau memang rasanya segitu ketakutannya atau segitu marahnya melihat dokter, melihat rumah sakit, ya kan, itu kan perlu dievaluasi. Konflik tersebut gitu loh. Kadang-kadang gini, kita marah boleh, ya. Itu siapa sih yang nggak pernah marah? Misalnya kita merasa diperlakukan kurang baik, tidak adil gitu, kita marah boleh. Tapi marah tersebut kan harusnya bisa dikelola gitu loh, sehingga fungsi kita ke depannya nggak terganggu gitu. Sesimpel kalau misalnya kita sakit, terus kita nggak mau ke dokter karena kita marah sama dokter secara umum, berarti kan ada yang salah sama proses pikir kita saat itu. Ya kan, kita punya pikiran-pikiran irasional, salah satunya bentuk overgeneralisasi. Kita menyamakan aja semua dokter atau semua sistem kesehatan dengan yang dulu. Padahal belum tentu. Nah, itu aja sudah menimbulkan masalah, kan gitu. Jadi ya sewajarnya, kalau memang rasa sakitnya, rasa marahnya masih menimbulkan konflik dan mengganggu fungsi dan masih menimbulkan penderitaan, mungkin itu yang perlu dievaluasi ulang, gitu. Ya, gitu kali jawabannya ya. Karena saya nggak bisa komentar apa-apa tentang kejadian yang dulu nih. Ya, tapi saya nggak menampik memang ya namanya kan semua orang kan manusia akan ada kesalahan gitu ya. Tapi tadi eh, kalau konflik itu masih menimbulkan atau memori trauma tersebut masih menimbulkan emosi yang tinggi gitu, itu tandanya masih ada konflik yang belum selesai gitu loh. Itu yang harus dikelola. Karena memorinya sih nggak akan hilang, tapi yang kita harapkan emosinya yang berubah. Jadi kita tahu nih, rumah sakit ini, misalnya rumah sakit itu ada kadang benar, kadang enggak. Tapi kalau misalnya kita setiap kali itu jadinya marah dan kita jadi menolak, padahal kita butuh, nanti kan masalahnya jadi lebih besar, gitu loh. Ya, jadi kelola konflik yang zaman dulu itu kadang-kadang masih kita perlukan gitu. Jadi mungkin saran saya sih coba aja untuk diskusi ulang sama profesional misalnya gimana sih caranya mengatasi rasa marah untuk kejadian yang sudah terjadi sehingga ke depannya rasa marahnya atau misalnya ketika kita ingat rumah sakit gitu kan ya marahnya sudah nggak terlalu nih tapi menjadikan kita lebih waspada aja misalnya gitu. Ya, karena kalau enggak nanti kan repot ya ke depannya. Karena kita nggak tahu. Kita sih nggak mengharapkan sakit, cuman kalau dalam situasi tertentu kita sakit, terus kita saking marahnya sama rumah sakit nih, gitu. Meskipun rumah sakitnya berbeda dan dokternya berbeda, terus kita menolak bantuan kan jadinya kan akan menimbulkan masalah-masalah baru, gitu. Jadi itu kayaknya kalau sudah mengganggu, mau nggak mau sih kita kelola dengan bantuan profesional kalau memang masih belum bisa sendiri. Kan gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih Kak Budi atas sharing dan pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Rosma Widya.
Saya penyintas BPD dan bipolar dan caregiver penyintas lain dengan diagnosa yang sama dengan saya. Kebetulan yang saya dampingi anak berusia 18 tahun, tetapi kurang sadar dalam minum obat. Sudah disodorkan namun ingin pergi dan terskip obatnya. Bagaimana cara memberitahu dan memberi pengertian terhadap anak ini agar tidak skip obat seperti itu, Dok? Oke, Mbak Rosma. Mungkin gini kali ya. Pertama, kita kan harus lihat pemahamannya si pasien terhadap kondisi sakitnya. Sepaham apa dia sama kondisi sakitnya dan sepaham apa dia sama kebutuhannya untuk berobat. Kan gitu. Ya, jadi kita coba lihat nih, apa dia paham nggak sih plus minusnya berobat, harus sampai kapan, kalau dia nggak minum obat resikonya gimana, yang kayak gitu-gitu. Pertama kita harus lihat itunya dulu. Terus yang kedua karena dia masih 18 tahun ya kan, gitu. Jadi ada masalah hormon dan lain-lain di situ juga yang membuat mungkin ntar deh, males deh yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi memang saat ini sih yang bisa dilakukan lebih ke apa ya, diskusi, edukasi ke si pasien yang 18 tahun itu, gitu. Jadi memang kita tanya, "Kamu tahu nggak resikonya kalau telat minum obat?" Dan lain-lain, gitu. Atau kalau memang dia kesulitan banget nih, misalnya ada obat yang 3 kali sehari atau 2 kali sehari gitu kan ya. Nah itu diskusinya sama dokternya, gitu, "Dok, ini kayaknya dia kesulitan nih," misalnya. Karena kan obat itu kan jenisnya macam-macam, ada yang cuma sekali, 2 kali, ada juga yang dalam kondisi tertentu atau sakit tertentu itu bisa misalnya dengan injeksi jangka panjang misalnya, jadi disuntik sebulan sekali. Jadi itu yang harus dilihat, ya. Kesulitan-kesulitan dia waktu minum obat itu didiskusikan sama dokternya sehingga akan muncul nih model terapi yang baru kalau memang dia dengan yang sebelumnya nggak bagus, gitu pengobatannya. Jadi boleh-boleh aja diskusi lagi. Tuh, tinggal diingetin lagi kalau kamu nggak minum obat, kalau kamu nggak berobat teratur, nanti risikonya begini, kan gitu. Ya, tuh. Itu. Terima kasih, Dok. Dokter, ini masih ada dua sebenarnya pertanyaannya. Nah, ini dokter eh, masih berkenan untuk menjawab atau seperti Ya, apa? boleh. Oke, dari Erwin, eh, saat saya masih SD pernah dibawa ke terapi bicara, kemudian ke psikiater. Anak sepertinya autis ringan, apakah mungkin 20 tahun lalu itu misdiagnosis atau jangan-jangan masuknya hiperaktif? Gitu, Dok. Eh, saya nggak bisa jawab. Karena 20 tahun yang lalu saya nggak ketemu Mas Erwinnya. Jadi, mungkin bukan gini, ada beberapa kasus yang kalau waktu kecilnya gimana, waktu gedenya ada perbaikan, kan gitu juga bisa ya, gitu. Jadi saya nggak bisa sesimpel, oh yang dulu salah diagnosis, nggak bisa begitu. Mungkin dulu terdiagnosis ke arah autis ringan, misalnya autism ringan, itu memang ada gejala-gejala yang menonjol. Tapi kan tadi karena kondisinya ringan, jadi ada perbaikan kan juga masih wajar, gitu loh. Ya, jangan-jangan dulu kesulitan ini, misalnya, ya kan, apa kesulitan untuk sosialisasi, misalnya kontak sosialnya, tapi setelah diajarin baik gitu kan ya, jadi wajar-wajar aja kalau sekarang kayaknya kesannya gejalanya sudah hilang gitu. Ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Contohnya ADHD. ADHD itu waktu kecil gejalanya berat kelihatannya, tapi waktu besar dia bisa membaik sendiri itu juga bisa gitu. Jadi nggak bisa sesimpel 20 tahun lalu itu salah diagnosis atau enggak, saya nggak bisa jawab gitu. Tapi memang ada beberapa kondisi yang bisa mengalami perbaikan gitu. Apalagi kan kalau misalnya cuma sekali kontrolnya, ya susah juga ya jawabnya ya. Apakah misdiagnosis atau enggak gitu. Gitu kali. Oke, terima kasih dokter. Semoga ini Kak Erwin menjawab ya atas pertanyaannya. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir dok dari Naila. Saya masih berusia 16 tahun dan terkena diagnosis awal depresi ketika saya ikut konseling secara online. Dan dokter menyarankan agar saya berobat ke psikiater secara langsung. Tapi sayangnya respon dari keluarga, terutama orang tua, kurang baik. Dan membuat saya melakukan self-harm dan makin menyalahkan diri saya sendiri. Orang tua juga melarang berobat. Saya sudah menjelaskan kepada orang tua, tapi tetap dilarang. Nah, bagaimana saran terbaik untuk ini Hmm. untuk yang Naila ini dok gitu.
Oke, agak susah ya kalau masih 16 tahun ya. Pertama, eh wah, gimana jawabnya? Intinya sih sudah gini, kalau di psikiatri sendiri memang makin ke sini kan makin banyak nih pasien-pasien muda yang datang gitu ya. Ada juga yang beberapa terpaksa datang sendiri karena memang kurangnya dukungan dan support dari keluarga gitu. Meskipun itu kurang ideal, tapi kadang-kadang kita terpaksa tanda kutip membiarkan gitu. Yang penting dapat pertolongan dulu gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang terdekatnya kesulitan nih, ada nggak sih keluarga lain yang bisa dimintain bantuan? Misalnya atau mungkin orang lain. Contoh, misalnya kalau masih SMA nih 16 tahun ya, SMA kan, mungkin di sekolahnya ada guru BK kali ya, bimbingan konseling. Mungkin bisa masuk dari situ dulu gitu sehingga nanti mungkin setelah diskusi sama guru BK mungkin keluarganya bisa dikasih edukasi ulang seperti itu juga bisa atau mungkin hasil diskusi dengan yang online itu juga bisa dibahas juga dengan keluarga kayak gitu atau kalau keluarganya masih nggak mau gimana kalau keluarganya juga yang diskusi sama si dokter online-nya misalnya seperti itu ya karena kan kalau 16 tahun kan masih ada wali ya gitu. Jadi kalau kita sebenarnya tuh udah bagus banget nih, udah aware, punya motivasi gitu. Ya, saya sih nggak menyarankan berobat sendiri betul, tapi kalau memang karena kita yang bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. Cuman ada hal-hal yang masih bisa kita usahakan. Contohnya tadi ya, misalnya dengan sosok-sosok yang punya dominansi juga. Contoh tadi kayak guru BK, wali kelas, misalnya itu juga bisa dipakai. Atau mungkin sepupu, om, tante, mungkin hal-hal seperti itu juga bisa nih gitu ya. Atau mungkin justru teman-teman terdekat yang bisa kita mintain tolong untuk ngomong sama keluarga. Kan juga ada ya yang begitu ya, gitu. Jadi sebenarnya masih ada yang bisa kita lakukan. Kalau memang masih belum mampu nih atau masih belum mau, ya saran saya online itu yang justru dikencengin dulu, gitu. At least masih ada cara-cara manual yang bisa kita pakai di rumah. Kalau memang masih belum bisa mendapatkan terapi secara langsung. Gitu kali ya. Karena memang dilarang itu sesimpel tadi harus dicari tahu juga kenapa dilarangnya sama orang tua gitu. Apakah karena stigmanya, karena memang nggak pahamnya? Ya kalau nggak paham kan berarti harus diedukasi. Nah edukasi caranya tadi yang saya bilang. Mungkin online dokternya, chatnya itu harus dikasih tahu. Misalnya dengan kita curhat sama guru BK, jadi nanti guru BK yang iniin. Gitu. Atau tadi keluarga yang online langsung sama itu untuk cari tahu berapa sih kondisi anak saya harus berobat ke sana. Tuh, itu kali ya. Itu. Ya, terima kasih sekali dokter atas jawabannya dan terima kasih teman-teman udah bertanya dan mohon maaf untuk mungkin pertanyaan yang belum bisa terjawab karena sesi Q&A ini sudah kami tutup. Baik, untuk acara yang selanjutnya, sesi dokumentasi untuk teman-teman yang berkenan untuk open kamera, silahkan open kamera. Dan kepada Saudara Ayub, mohon bantuan untuk didokumentasikan gitu. Baik, siap. Mungkin bisa pada on cam ya teman-teman semua. Pada on cam semua buat nanti dipoto. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Kita akan saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, baik, terima kasih Ayub. Nah, dokter, Yes. ini sudah berada di ujung acara, jadi webinar. Terima kasih sekali atas waktunya menjadi narasumber di Ruang Ilmu 9. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk bisa mencari ilmu, begitu ya, Dok. Nah, ini bisa, dokter bisa mungkin live terlebih dahulu karena sudah selesai dan dokter Oke, siap. dipersilakan untuk apa namanya melanjutkan acara Ya. begitu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih dokter. Bye. Ya, ya untuk teman-teman juga terima kasih dan
boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Mohon maaf ya, saya sebagai moderator apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan. Terima kasih kepada panitia. Baik, saya Jadida undur diri. Sampai jumpa di ruang ilmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Makasih, Kak. Ya.